Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Aulia, NPM 2004-177. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan tugas mata kuliah praktik mengajar BIPA. Yang pertama, kemampuan apa saja yang harus dimiliki pembelajar BIPA tingkat 3 atau level 3 berdasarkan SKL BIPA Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Baik, menurut saya pada level 3 ini kemampuan dari pembelajar BIPA yang pertama adalah mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, ataupun rencana singkat secara koheren atau terpadu dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan tugas kerja sehari-hari. Yang kedua adalah karena pembelajar ini sudah mampu untuk bercerita, mengungkapkan pengalaman, harapan. Nah, sudah pasti pembelajar ini juga mampu untuk menggunakan kata hubung dan kata depan, imbuhan, ragam formal dan non-formal, serta pemilihan kosakata yang sesuai dengan topik atau bidang yang diminati oleh pembelajar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mampu memahami, mengidentifikasi dan menulis teks narasi, teks deskripsi, teks eksplanasi yang berhubungan dengan pengalaman, pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu mendengarkan dan menjelaskan kembali informasi yang didengar dalam suatu media atau tuturan yang disampaikan dengan jelas. Nah, itu jawaban saya pada soal nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah soalnya amatilah pembelajar negara yang kalian tuju dan deskripsikan karakteristiknya. Baik, negara yang saya tuju adalah negara pembelajar BIPA asal Australia. Nah, pada umumnya pembelajar asal Australia ini memiliki sifat yang cenderung santai dan antusias serta interaktif ketika belajar di kelas serta memiliki humor yang baik. Menurut saya. Yang kedua adalah karena sistem pemerintahan sendiri itu menganut kebebasan individu. Menurut saya ini membuat warga, khususnya pembelajar asal tempat ini memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, yang ketiga adalah soalnya, yaitu berdasarkan karakter tersebut, metode pembelajaran apa yang sesuai dan berikan alasannya. Baik, menurut saya metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajar BIPA adalah menggunakan pendekatan komunikatif atau communicative approach. Karena dalam penggunaan bahasa sendiri itu terdapat 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. Yang pertama adalah menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, sedangkan komunikatif di sini itu dapat diartikan sebagai penggunaan kata atau kalimat yang mudah untuk dipahami. Penggunaan kata atau kalimat ini kan tidak hanya berbentuk tulisan tetapi juga lisan. Sehingga metode ini mencakup aspek reseptif seperti kegiatan menyimak dan membaca, dan aspek produktif seperti kegiatan menulis dan berbicara. Nah, sehingga kan keterampilan berbahasa yang 4 tadi yang sudah saya sebutkan semua terasah. Nah, misalnya ketika kita menggunakan metode ini di aspek menyimak, kita bisa mendengarkan pidato atau menonton film. Yang kemudian di aspek menulis, kita bisa meminta pembelajar untuk menuliskan bagaimana alur cerita atau bagaimana isi pidato tersebut. Yang kemudian di aspek membaca, pembelajar BIPA bisa membaca hasil tulisan tersebut satu demi satu dan saling berbicara menanggapi hasil pekerjaan teman. Nah, itu di aspek berbicara. Sehingga semua keterampilan berbicara terasah. Kemudian metode ini juga bisa dikreasikan dengan media belajar lain sehingga kegiatan pembelajaran tidak terkesan monoton, apalagi untuk pembelajar BIPA dari Australia yang menurut saya pada umumnya memiliki karakter yang aktif dan interaktif. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.